Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat khusuf Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kita pada siang hari ini kita bisa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat khusuf, yaitu salat gerhana. Karena dulu di zaman jahiliyah orang-orang itu menyembah matahari dan menyembah bulan, sehingga ketika ada gerhana itu mereka ketakutan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah itu adanya malam, adanya siang, adanya matahari, dan adanya bulan. Tapi wasjudu lillah, sembahlah itu hanya kepada Allah saja. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jikalau Allah lah yang engkau hendak sembah. Di sini di zaman jahiliyah dulu juga terdapat anggapan ketika terjadi gerhana matahari, terjadi gerhana bulan, itu terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Nah, kalau masih ada hal-hal semacam keyakinan ini harus segera dihilangkan. Dan memang dahulu memang terjadi gerhana pada saat di zaman Nabi Muhammad SAW memang pernah terjadi, dan kok kebetulan gerhana tersebut terjadi saat kematian anaknya Nabi Muhammad SAW bernama Ibrahim. Jadi orang-orang pada saat itu mengira bahwa bahwa gerhana itu terjadi karena kematian anaknya Nabi Muhammad SAW. Itulah keyakinan zaman jahiliyah. Namanya zaman jahiliyah itu zaman-zaman orang tidak tahu apa-apa. Ya. Lantas Nabi SAW saat itu mengatakan, Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari, bulan, ayatani min ayatillah, adalah di antara tanda dari dua tanda Allah, la yankhasifani li mauti ahadin wa li hayati, yaitu gerhana itu muncul bukan karena sebab kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Oleh karena itulah ketika terjadi gerhana, Bapak Ibu sekalian, Allah sebetulnya itu ingin menakuti hamba-hambanya. Terjadinya gerhana bukanlah karena kematian seseorang. Allah hanya ingin menakuti hambanya kali itu. Nah, ketika gerhana telah ditetapkan, segeralah sholat, berdoalah sampai gerhana tersebut berakhir. Karena kalau kita di Masjidil Haram, di Mekah misal, semoga semuanya yang belum haji bisa berhaji, yang belum ingin umrah semoga diumrahkan. Ketika pas posisi gerhana, ya jangan pegel ketika sholatnya lama. Dan itu pun cuma sebentar sebetulnya. Jadi dan sempat saya juga gemeter, kok banyak batuk di awal rakaat ini. Saya jadi waduh, harus saya percepat ini karena ayatnya belum selesai. Ya alhamdulillah kita sudah sampai selesai. Semoga di bulan Ramadan, di penghujung Ramadan ini, di akhir Ramadan, kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, pahala kita berlipat ganda melimpah. Jadi sebelum Ramadan selesai, Allah itu berikan surprise. Siapa yang melihat gerhana dan siapa yang sholat gerhana, Allah akan berikan pahala yang melimpah. Niatkan karena Allah kita duduk di majelis ini, kita sholat berjamaah agar Allah memberi
memberikan pahala yang besar buat kita. Apalagi Ramadan telah tiada sebentar lagi. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum, gerhana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekali terjadi di Madinah, itu setelah hijrah. Dan tata cara salatnya secara global ya seperti itu. Jadi rakaat yang pertama 2 kali rukuk, 2 kali sujud, tapi bacaan temponya cukup lama. Kalau dulu waktu gerhana matahari tahun 2000 berapa? 16 atau 2000 berapa? Waktu itu saya pernah mengisi, itu malah saya bacanya surat Qaf. Anda tahu surat Qaf berapa lembar itu? Itu rakaat pertama, habis Qaf belum lanjut karena memang ritme gerhananya hampir 3 jam. Alhamdulillah saat itu baru selesai 1,5 jam atau hampir 1 jam berapa menit. Ya alhamdulillah saat itu minimal mereka sudah merasakan sholat panjang, ya meskipun walau hanya beberapa tahun sekali. Tapi kalau sholat gerhana bulan kadang kan nggak kelihatan, ini masih kelihatan, masih agak gelap tuh. Nah, tapi kalau orang yang benar-benar tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan ketakutan. Oleh karena itu wa min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sering terjadi gerhana. Dulu jarang adanya gerhana matahari dan bulan, tapi ketika maksiat merajalela, banyak hal-hal yang buruk yang terjadi di muka bumi ini, ternyata benar kata Rasulullah, di antara tanda-tanda hari kiamat banyak terjadi gerhana bulan maupun matahari, dan kita rasakan itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yang paling banyak gerhana apa? Gerhana bulan. Oleh karena itulah di intinya ya yang dilakukan oleh sebagian orang yang malah terjadi ketika gerhana, mereka kadang menanti-nanti datangnya gerhana di padang pasir, kalau di Saudi di padang pasir, dan meninggalkan sholat gerhana, malah mereka membawa teleskop, mereka foto, selfie bareng, dan ya karena mereka tidak mengetahui. Kita husnudzon, berbaik sangka, mungkin karena mereka belum mengetahui tentang sunnah yang diperkenankan ketika melihat gerhana bulan atau matahari, hendaknya mereka sholat. Perlu dipahami bahwa boleh-boleh saja gerhana ini tanda awal-awal datangnya musibah. Tapi yang paling penting di di sholat gerhana ini yang harus dilakukan sunnahnya adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak bertobat pada Allah. Cukup baca astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Aku meminta ampun padamu ya Allah, aku bertobat padamu ya Allah. Perbanyak sholat pada Nabi Muhammad SAW, perbanyak berdoa, apalagi di penghujung Ramadan kali ini, di mana semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah SWT. Yang perlu kita takutkan adalah apakah di awal Ramadan sampai detik kali ini amalan kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Apakah kita pernah khawatir? Kalau belum khawatir, hari ini segera khawatir. Jangan sampai Ramadan usai kita menjadi orang-orang yang muhsirin, yaitu orang-orang yang merugi, yaitu dosa belum diampuni oleh Allah sama sekali. Alhamdulillah. Ringkasnya, intinya kita harus wajib yakin, patut dan takut pada Allah saat kondisi seperti ini, bukan malah tambah senang atau selfie atau yang lainnya. Karena ini adalah cara seorang muslim dan muslimah dalam menyikapi gerhana matahari dan bulan. Ingat, di momentum bulan Ramadan, khususnya di penghujung kali ini, perbanyaklah kita berdoa. Masih ada waktu untuk makbul, waktu yang mustajab, waktu-waktu di mana Allah masih memberikan pintu ampunan, pintu rahmat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dibacakan dalam surah Al-Fajr. Masih ingat bagian terakhir? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yaqulu ya laitani, yaqulu ya laitani. Ada seseorang berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, alangkah baiknya jika dahulu waktu aku masa hidup aku melakukan amal soleh selama hidupku. Ada seseorang mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya ya Allah, waktu dahulu aku masih hidup, gunakan waktuku untuk melakukan hal yang bermanfaat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala disebutkan, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada seseorang yang
mendapatkan azab melainkan azabnya Allah. Wala yuthiq wathaqahu ahad, dan tidak ada orang yang diikat seperti diikat dengan ikatannya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Perhatikan di ayat terakhir Allah memanggil kita kalau kita merasa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Di situ Allah panggil kita wahai jiwa yang tenang, yang merasa jiwanya tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mari kembali kepada Allah, kembali kepada Rabbmu dalam kondisi ridha, lagi diridhoi. Allah ingin kita kembali. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di dalam hambaku ini, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku ini. Oleh karena itulah, kalau kita merasa hati kita mutmain, hati kita tenang, maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini perbanyak kita bertobat, istighfar. Kita nggak tahu, bisa jadi di akhir Ramadan justru malah dosa-dosa kita masih diampuni semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan khutbah yang sedikit ini bisa mendapatkan kita beberapa faedah mengenai tentang apa yang gerhana, tujuannya dan lain sebagainya. Semoga Allah memberikan kita kelapangan rezeki, kemudahan dalam menjalankan ibadah, keistiqomahan, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas dan memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang saya ucapkan itu makanya ada tanya dari saya sendiri dan dari syaitan, maka kami minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan kami meminta maaf. Namun jika itu benar adanya, maka itu datanya dari Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya yang terbebaskan dari semua kesalahan. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.